Oke, bisa dimulai. Oke, di sini saya sebagai coach, kita sebagai coach. Silahkan dimulai. Tidak ada suara tak Ibu Andi Marsila? Masuk ke kasusnya tidak dibacakan, Bu. Oke. Rekan saya bernama Ibu Andi Marsila, seorang guru bahasa Indonesia di sekolah saya, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-muridnya yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya. Kemudian, pengumpulan tugasnya hanya 50% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Saya ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Berikut dialog antara saya sebagai coach dan Ibu Andi Marsila sebagai coach. Oke. Assalamualaikum Bu Jum. Waalaikumsalam Ibu Andi Marsila. Bu Jum, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Ibu. Baik Ibu Andi Marsila, apa yang Ibu mau bicarakan? Begini Bu Jum, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya juga yang mengerjakan tugas-tugas itu hanya sekitar 50% tiap kelasnya. Jadi menurut Ibu Andi Marsila, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Bu Jum, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid yang saya ajar di kelas Ibu. Menurut Ibu Andi Marsila, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Begini Bu Jum, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Kemudian terlalu monoton Ibu. Kemudian saya terlalu dominan juga berbicara di depan kelas. Kemudian yang kedua adalah saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat secara aktif dan berbicara di saat pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajarannya Ibu? Menurut saya, Bu Jum, begini, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik dan tidak membosankan dan juga tidak monoton di kelas. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu asik dan tidak bosan dalam pembelajarannya Ibu? Menurut saya, Bu Jum, pembelajaran harus berpusat pada murid. Kemudian, murid-murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian, kita memberikan juga yang namanya ice breaking atau game supaya anak-anak senang dalam pembelajaran kita. Lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-muridnya, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya? Eh, Kemungkinan karena tugas terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Kalau boleh tahu Bu, menggunakan sumber belajar apa saja di kelasnya? Saya biasa Bujung menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Selain itu Bu, adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak ya Bu. Contohnya sumber belajar seperti video-video di YouTube, kemudian artikel-artikel di blog, atau tulisan-tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang Bu, contohnya TikTok atau Instagram.
Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajarannya. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Oh iya, Bu Jum. Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti mengambil video-video di YouTube atau di TikTok. Kemudian, yang kedua adalah saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, atau berpuisi, berpantun, ataupun laporan semacam digital. Begitu, Bu Jum. Bagus sekali, Bu. Jadi, apa komitmen Ibu terhadap rencana hari ini? Komitmen saya untuk hari ini adalah saya membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga nantinya murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi ini. Tanpa adanya unsur paksaan, Bu. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Begitu, Ibu Jum. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Jum, atas waktunya untuk sharing-sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang hebat ya, yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin ya, Bu Jum. Amin, amin. Dan sekarang gilirannya kita jadi coach, saya jadi Iya, coach. iya. Oke, silakan, Bu. Sekarang saya jadi coach ya, Bu Jum. Ya. Kasusnya seperti ini, rekan Anda bercerita jika baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi. Saat ia mengajar, pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Jadi ceritanya ini tidak menggunakan buku teks, Bu Jum. Ya. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapnya? Ya, demikian Bu Jum kasusnya. Kita lanjut dengan percakapannya. Assalamualaikum Ibu Andi Marsila. Bolehkah Waalaikumsalam Bu saya, Jum. bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita, Bu, tentang apa yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Boleh, boleh Bu Jum. Apa yang Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini, Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks, Bu. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya tanpa buku teks. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah, Bu. Jadi itu yang Oh, saya rasakan. oh begitu ya Bu Jum. Kemudian hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks?
Saya sudah terbiasa, Bu, mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan juga sudah saya kuasai tanpa buku teks. Iya. Menurut Bu Jum, apa kelebihan yang dirasakan saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka, dari Merdeka Belajar. Kalau boleh tahu Ibu Jum, pada saat mengajar, Ibu Jum menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video, pembelajaran dari YouTube, artikel ilmiah di internet, Bu. Hmm, menurut Ibu Jum, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid sehingga Ibu Jum tidak menggunakan buku teks? Penggunaan buku teks tidak menghambat eksplorasi murid, sih Bu. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengekspor materi pembelajarannya. Ya, ya, ya. Saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Jadi, sekarang apa rencana Ibu Jum untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, Bu, saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Ya, ya, ya. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas nantinya? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Ya, ya. Bagus sekali rencananya Ibu Jum. Mudah-mudahan rencananya ini bisa berhasil ya, Bu. Selanjutnya Ibu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali ya Bu Jum. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan dengan sesuai harapan kita. Terima kasih banyak Bu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Iya, sama-sama Bu Jum. Nggak usah, Amin. sudah selesai ya, Pak Sabri? Pak Sabri sudah selesai? Jangan dimatikan. Jangan Anu Pak, dimatikan rekamannya. kelompok 2 sudah Pak. Saya Sampai matikan ya Pak. jangan dimatikan rekamannya. Kelompok 2 sudah selesai Pak. Tapi Pak, kelompok 2 sudah selesai. Saya berhenti merekam. Kenapa Ibu Jum? Sudah selesai Pak. Sudah selesai Pak. Kelompok 2 sudah selesai Pak. Sudah selesai Pak percakapannya. Tidak kedengaran suaranya Ibu Jum. Coba Ibu Marsila, sudah selesai Pak. Sudah selesai, Sudah Pak. selesai dengan Bandar Marsila? Iya, sudah Pak. Dua-duanya sudah? Sudah Pak.
Ibu Andi Marsila, coba tanya ke Bapak bilang sudah rekamannya sudah bisa berhenti atau masih dilanjut direkam ini? Tidak dengar mungkin suaraku. Pak Fasil. Kalau sudah selesai silakan di stop rekamannya. Iya, bisa Mi Bujum.